warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua dan Mbak Kikit, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi The Media yang mencakup Cultural Studies, Cultivation Analysis, Necessary Identification Theory, Spiral of Silent Theory, Media Ecological Theory, dan izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami yang akan menjelaskan materi di video ini. Perkenalkan, nama saya Syafira Rajawani, nomor urut 37. nama saya Rehan Magdalena, nomor urut 34. nama saya Muhammad Fauzan Mukhtar, nomor urut 22. nama saya Herdi Hafiz Aryansyah, nomor urut 13. Nah, kami kan sudah memperkenalkan diri, maka izinkan kami untuk masuk ke dalam materinya. Simak baik videonya ya. Halo semua, jadi aku di sini akan menjelaskan tentang Cultural Studies dan Cultivation Analysis. Untuk yang pertama kita bakal bahas Cultural Studies dulu. Jadi Cultural Studies adalah teori yang mengungkapkan hubungan kekuasaan serta mengkaji bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan. Contohnya sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, dan lain-lain. Lalu, aku bakal menjelaskan pengertian dari Cultural Studies. Cultural Studies adalah perspektif teoritis yang berfokus pada bagaimana budaya itu dipengaruhi oleh kelompok dominan yang kuat. Cultural Studies itu tidak mengacu pada satu doktrin tentang perilaku manusia, tetapi Cultural Studies juga menyangkut sikap, pendekatan, dan kritik terhadap suatu budaya. Cultural Studies menekankan bahwa media membuat orang-orang yang berkuasa tetap memegang kendali, sementara orang yang kurang kuat menyerap apa yang disajikan saja kepada mereka. Jadi, orang yang punya kekuasaan bakal tetap di atas, dan orang yang tidak mempunyai kekuasaan akan tetap di bawah, dan hanya bisa menerima apa yang orang yang mempunyai kekuasaan itu kasih kepada mereka. Lanjut, media ini mewakili ideologi kelas dominan dalam suatu masyarakat, seperti yang saya bilang tadi. Karena media itu dikendalikan oleh korporasi. Jadi informasi yang disajikan kepada publik secara konsekuen itu dipengaruhi dan ditargetkan dengan mempertimbangkan keuntungan. Dan keuntungan siapa? Keuntungan orang yang mempunyai kekuasaan atau orang yang kuat. Selanjutnya ada dua klaim tentang budaya dan kekuasaan dalam bab Cultural Studies yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah budaya meresapi dan menyerang semua segi perilaku manusia. Yang kedua, orang adalah bagian dari struktur hierarki kekuasaan. Selanjutnya, ada hegemoni adalah pengaruh terhadap massa. Konsep hegemoni itu sendiri merupakan fitur penting dari bab Cultural Studies, dan sebagian besar teori-teori itu bersandar pada pemahaman istilah ini. Hegemoni secara umum didefinisikan sebagai pengaruh, kekuasaan, atau dominasi suatu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya. Lalu, hegemoni dapat dipahami lebih jauh dengan kita melihat budaya perusahaan saat ini, di mana di sebagian besar budaya perusahaan itu pengambil keputusan atau yang mengambil keputusan sebagian besar itu dilakukan oleh laki-laki. Jadi, Hall mempertanyakan apakah cara berpikir dan berhubungan yang dominan ini sah atau hanya melenggangkan subordinasi massa. Hegemoni hanyalah salah satu komponen arus intelektual yang terkait dengan Cultural Studies. Meskipun audiens ini sering dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang dominan, tetapi kadang-kadang orang akan menunjukkan
kecenderungan hegemonik mereka sendiri. Lalu di slide selanjutnya ada kontrahegemoni, masa mulai mempengaruhi kekuatan dominan. Kontrahegemoni menjadi bagian penting dari pemikiran cultural studies karena menunjukkan bahwa audiens itu belum tentu mau dan patuh. Dengan kata lain, kami sebagai audiens itu tidak bodoh dan penurut. Lalu, kontrahegemoni sebagai titik di mana individu itu mengakui persetujuan mereka dan mencoba melakukan sesuatu tentang hal itu. Lalu, ada penguraian pemirsa. Jadi, tidak ada pesan hegemoni atau kontrahegemoni yang bisa ada tanpa ada kemampuan audiens untuk menerima pesan dan membandingkannya dengan makna yang sudah tersimpan di benak atau pikiran mereka. Ini disebut sebagai penguraian kode. Ketika kita menerima pesan dari orang lain, kita akan menerjemahkannya sesuai dengan persepsi, pikiran, dan pengalaman kita yang sudah kita alami pada masa lalu. Selanjutnya, ada cultivation analysis. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari cultivation analysis. Cultivation analysis merupakan salah satu teori komunikasi massa yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi dengan apa yang terjadi dalam televisi. Cultivation analysis meyakini bahwa seseorang tidak menonton televisi berdasarkan pilihannya. Mereka biasanya menonton apa saja yang tersaji dalam televisi hari itu. Pada situasi seperti ini, maka penonton itu cenderung tidak memiliki selektivitas, dan hal ini telah menjadi semacam kebiasaan yang selalu berulang. Lalu, analisis kultivasi membuat sejumlah asumsi, dan ketiga asumsi ini berbicara tentang hubungan antara media dan budaya. Dan sekarang saya akan menyebutkan 3 asumsi tersebut. Yang pertama, ada televisi pada dasarnya dan secara fundamental berbeda dari bentuk media massa lainnya. Lalu yang kedua, ada televisi membentuk cara berpikir dan berhubungan masyarakat kita. Yang terakhir, ada pengaruh televisi itu terbatas. Dan asumsi yang pertama itu menggarisbawahi bahwa keunikan televisi itu. Lalu, asumsi kedua berkaitan dengan pengaruh televisi itu sendiri. Gardner dan Gross berkomentar bahwa substansi kesadaran yang dikembangkan oleh TV bukanlah sikap dan opini yang spesifik, melainkan asumsi yang lebih mendasar tentang fakta kehidupan dan standar penilaian yang menjadi dasar kesimpulan. Artinya, televisi itu tidak begitu meyakinkan kita bahwa jalanan itu tidak aman, sebagai gambaran yang kurang lebih meyakinkan tentang seperti apa dunia ini. Gardner juga mengamati bahwa televisi menjangkau orang rata-rata lebih dari 7 jam dalam sehari, dan itu setiap hari. Selama waktu ini, televisi itu menawarkan sistem bercerita yang terpusat. Gardner setuju dengan Walter Fisher yang telah kelompok lain bahas di bab 20, bahwa orang itu hidup dalam cerita. Dan fungsi budaya utama televisi adalah untuk menstabilkan pola sosial, untuk menumbuhkan resistensi terhadap perubahan, dan televisi juga merupakan media sosialisasi dan enkulturasi. Lalu ada proses dan hasil analisis budidaya. Pertama-tama akan saya sebutkan terlebih dahulu, lalu akan saya jelaskan penjelasan dari langkah-langkah yang sudah saya sebutkan. Ada 4 langkah, yaitu langkah pertama menganalisis sistem pesan,
Langkah kedua, perumusan pertanyaan. Langkah ketiga, survei penonton. Dan langkah terakhir, memerlukan perbandingan realitas sosial, pemirsa berat dan pemirsa ringan. Maksud dari pemirsa berat dan pemirsa ringan adalah penonton yang menonton media massa itu sebentar dan penonton media massa yang lama. Analisis kultivasi telah diterapkan pada berbagai macam masalah efek serta situasi yang berbeda di mana pemirsa televisi menemukan diri mereka sendiri. Dalam melakukannya, para peneliti telah mengembangkan proses dan produk spesifik yang terkait dengan teori tersebut. Peneliti budidaya mengembangkan 4 proses langkah. Langkah pertama, analisis sistem pesan, terdiri dari analisis konten yang terperinci dari program televisi untuk menunjukkan presentasi gambar, tema, nilai, dan penggambaran yang paling berulang dan konsisten. Langkah kedua, perumusan pertanyaan tentang realitas sosial pemirsa, melibatkan pengembangan pertanyaan tentang pemahaman orang tentang kehidupan sehari-hari mereka. Lalu, langkah ketiga, survei penonton, yang mengharuskan pertanyaan dari langkah kedua diajukan kepada anggota-anggota audiens dan peneliti akan bertanya kepada pemirsa ini tentang tingkat konsumsi televisi mereka. Dan langkah yang terakhir, langkah keempat, memerlukan perbandingan realitas sosial, pemirsa ringan dan pemirsa berat. Dan bagi Gerbner, ada perbedaan kultivasi antara penonton ringan dan penonton berat serta persepsi tentang kekerasan. Lalu ada pengaruh sutamaan dan resonansi. Jadi arti dari pengaruh sutamaan ini adalah kecenderungan untuk pemirsa berat untuk merasakan hal yang serupa, budaya dominan, kenyataan dengan yang digambarkan di media, meskipun hal ini itu berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Lalu akan saya lanjut ke materinya. Pengaruh sutamaan terjadi ketika pemirsa lebih berat dikarenakan simbol-simbol televisi mendominasi sumber informasi dan gagasan lain tentang dunia sebagai hasil dari tontonan yang berat. Resonansi terjadi ketika hal-hal di televisi pada kenyataannya kongruen dengan realitas sehari-hari pemirsa yang sebenarnya. Jadi, bagaimana televisi itu berkontribusi pada konsepsi pemirsa tentang realitas sosial? Proses budidaya terjadi dalam 2 cara. Salah satunya adalah pengaruh sutamaan. Pengaruh sutamaan terjadi ketika pemirsa yang lebih berat itu seperti tadi yang saya jelaskan, pemirsa yang lebih berat itu simbol-simbol televisi mendominasi sumber informasi dan gagasan lain tentang dunia. Karena itu adalah hasil dari tontonan mereka. Realitas sosial yang dikonstruksi orang bergerak ke arah arus utama. Bukan arus utama dalam arti politik apapun, tetapi realitas budaya yang dominan lebih mirip dengan realitas televisi daripada realitas eksternal yang terukur dan objektif. Pemirsa berat juga cenderung percaya pada kenyataan yang diarus utamakan bahwa dunia adalah tempat yang lebih berbahaya daripada yang sebenarnya. Bahwa semua polisi itu korup, bahwa kejahatan remaja berada pada rekor tertinggi, lalu bahwa keluarga Afrika Amerika itu semuanya makmur, bahwa kelahiran tidak sah itu meroket, dan seterusnya. Pengaruh sutamaan berarti bahwa pemirsa televisi berat dari budaya yang berbeda lebih mirip dalam keyakinan mereka tentang dunia
daripada yang mungkin disarankan oleh keanggotaan kelompok mereka yang berbeda-beda. Dengan demikian, orang Afrika Amerika dan Eropa Amerika yang merupakan pemirsa televisi berat akan memandang dunia lebih mirip daripada yang diperkirakan, karena mereka menonton televisi yang sama, mereka menonton suatu berita yang sama, jadi pikiran mereka cenderung akan sama. Gardner juga menyatakan perbedaan yang biasanya dikaitkan dengan karakteristik budaya, sosial, dan politik yang bervariasi dari kelompok-kelompok ini berkurang dalam tanggapan dari pemirsa berat dalam kelompok yang sama. Lalu, untuk penjelasan saya yang terakhir, ada analisis kultivasi sebagai teori kritis. Analisis kultivasi telah memberikan kontribusi penting bagi pemikiran kontemporer tentang komunikasi massa. Analisis kultivasi sebagai teori kritis mengkaji institusi sosial, contohnya televisi, yang penting dalam hal bagaimana ia menggunakan fungsi untuk melayani tujuan selain manfaat masyarakat yang lebih besar atau kelompok sosial yang dominan. Pada tahun 1996, Gardner membantu mendirikan gerakan lingkungan budaya di seluruh dunia untuk membantu orang-orang dalam perjuangan mereka melawan industri media yang kuat. Jadi, inti dari analisis kultivasi sebagai teori kritis ini adalah mereka mengkaji institusi sosial dalam kurung televisi, yang penting dalam hal bagaimana mereka menggunakan fungsi untuk melayani tujuan itu untuk melayani masyarakat yang lebih dominankah, atau mereka menjalankan tugas mereka yang sebenarnya, yaitu memberikan fakta kepada masyarakat besar. Dengan angan-angan, mereka memperoleh kepuasan perwakilan dari mendengarkan pengalaman orang lain. Akhirnya beberapa orang merasa bahwa mereka dapat belajar dari program-program ini. Herzog berperan penting dalam pengembangan UTG, atau yang biasa disebut Uses and Gratification Theory. Karena dia adalah peneliti pertama yang diterbitkan untuk memberikan pemeriksaan mendalam tentang kepuasan media. Tahapan kedua, peneliti Uses and Gratification dimulai ketika peneliti membuat tipologi yang mewakili semua alasan untuk menggunakan media. Misalnya, Alan Rubin menemukan bahwa motivasi penggunaan televisi dikelompokkan ke dalam kategori untuk menghabiskan waktu, untuk persahabatan, kegembiraan, pelarian, kesenangan, interaksi sosial, relaksasi, informasi, dan untuk belajar tentang konten tertentu. Peneliti lain, McQuail, Blumler, dan Brown menegaskan bahwa penggunaan media dapat dikategorikan hanya dengan 4 divisi dasar: pengalian, hubungan pribadi, identitas pribadi, dan pengawasan. Pada tahap ketiga dan terbaru, peneliti Use and Gratification tertarik untuk menghubungkan alasan spesifik penggunaan media dengan variabel seperti kebutuhan, tujuan, manfaat, konsekuensi, penggunaan media, dan faktor individu. Dalam upaya ini, para peneliti bekerja untuk membuat teori lebih jelas dan prediktif. Alan Ruby dan Mary Stepp melakukan penelitian mencontohkan tahap penelitian Uses and Gratification. Ruby dan Stepp meneliti hubungan motivasi, ketertarikan interpersonal, dan interaksi parasosial. Mereka menemukan bahwa motivasi untuk hiburan yang menarik dan perolehan informasi berinteraksi dengan persepsi hubungan parasosial untuk menjelaskan mengapa pendengar mendengarkan radio bicara dan mengapa mereka menemukan pembawa acara yang kredibel.
Nah, selain kita membahas tentang apa itu user identification dan juga tahapan penelitian user identification, kita juga akan membahas tentang teori asumsi user identification. Nah, teori asumsi user identification itu agar audiens aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. Yang kedua, inisiatif dalam menghubungkan pemuasan kebutuhan dengan pilihan media tertentu terletak pada anggota audiens. Dan yang terakhir, orang-orang memiliki kesadaran diri yang cukup tentang penggunaan, minat, dan motif media mereka untuk dapat memberikan gambar yang akurat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori user identification. Teori user identification membahas tentang pengaruh media terhadap manusia. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana orang menggunakan media untuk kebutuhan mereka sendiri dan merasa puas ketika kebutuhan mereka terpenuhi. Menurut ahli teori Eli Hughes, J.G., dan Michael Garfich menyajikan artikulasi yang sistematis dan komprehensif tentang peran anggota audiens dalam proses komunikasi massa. Mereka memformalkan pemikiran mereka dan mengidentifikasikan user identification. Teori user identification merupakan perluasan dari teori kebutuhan dan motivasi. Dalam teori kebutuhan dan motivasi, Abraham Maslow mengemukakan bahwa orang secara aktif berusaha untuk memenuhi hierarki kebutuhan. Setelah mereka mencapai tujuan yang mereka cari pada satu tingkat hierarki, mereka dapat pindah ke tingkat selanjutnya. Di teori user identification ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan Herzog. Herzog mewawancarai lusinan penggemar sinetron dan mengidentifikasikan 3 jenis kepuasan utama. Pertama, beberapa orang menikmati drama karena pelepasan emosional yang mereka temukan dalam mendengarkan masalah orang lain. Kedua, pendengar minat motif media mereka sendiri untuk dapat memberikan gambaran yang akurat kepada para peneliti tentang penggunaan tersebut. Menegaskan kembali kepercayaan pada audiens yang aktif, itu juga menyeratkan bahwa orang-orang akan aktivitas itu. Nah, di user identification ini terdapat efek media. Yang pertama, situasi sosial dapat menciptakan kesadaran akan masalah yang menuntun perhatian, informasi yang mungkin dicari dari media. Secara sederhana, dunia tempat kita hidup mengandung informasi yang membuat kita sadar akan hal-hal yang menarik bagi kita, dan kita dapat mengetahuinya lebih banyak tentang kepentingan tersebut melalui media. Yang kedua, kita perlu mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia luar. Walaupun pada kenyataannya, di posisi sekarang ini masyarakat tidak memungkinkan dan tidak mempunyai pilihan banyak. Maka dari itu, kebanyakan masyarakat mengandalkan media untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, situasi sosial seringkali memunculkan nilai-nilai tertentu, dan penegasannya serta penguatannya dapat difasilitasi oleh konsumsi berita media terkait. Nilai user identification teori saat ini terletak pada kemampuannya. Situasi sosial seringkali memunculkan nilai-nilai tertentu, dan penegasannya serta penguatannya dapat difasilitasi oleh konsumsi berita media terkait. Nilai user identification teori saat ini terletak pada kemampuannya menyediakan kerangka kerja untuk pertimbangan audiens dan konsumen media individu dalam penelitian dan teori komunikasi massa temporer. User identification mungkin bukan teori yang menentukan dalam bidang komunikasi massa, tetapi teori ini melayani disiplin dengan baik secara perspektif, di mana sejumlah ide dan teori tentang pilihan media, konsumsi, dan bahkan dampak yang dapat dilihat, dan gambar yang akurat tentang penggunaan itu kepada para peneliti. Asumsi pertama, anggota audiens individu
dapat membawa tingkat aktivitas yang berbeda untuk penggunaan media mereka. Anggota audiens juga didorong untuk mencapai tujuan melalui media. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, McQuail and Rican mengidentifikasikan beberapa cara untuk mengklasifikasikan kebutuhan dan kepuasan audiens. Mereka termaksud pengalihan bisa diartikan sebagai melarikan diri dari masalah sehari-hari. Asumsi kedua, membutuhkan gratifikasi untuk pilihan media tertentu yang ada pada anggota audiens. Karena orang adalah agen aktif, mereka mengambil inisiatif. Ketika kita ingin tertawa, kita bisa memilih Simpson. Ketika ingin menonton berita, kita bisa mengubah channelnya menjadi CNN. Tetapi tidak ada yang memutuskan untuk kita apa yang kita inginkan dari media atau konten tertentu. Implikasinya adalah bahwa anggota khalayak memiliki otonomi yang besar dalam proses komunikasi massa. Asumsi yang ketiga berkaitan dengan masalah metodologis yang berkaitan dengan kemampuan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang andal dan akurat dari konsumen media. Untuk menyatakan bahwa orang cukup sadar akan penggunaan Spiral of Silence. Spiral of Silence adalah istilah yang merujuk pada kecenderungan orang untuk tetap diam ketika mereka merasa bahwa pandangan mereka bertentangan dengan pandangan mayoritas tentang suatu subjek. Jadi, pendapat Anda tentang peristiwa atau orang, topik berubah secara berkala dalam hidup kita. Misalnya, pendapat Anda tentang berkencan ketika Anda berusia 15 tahun. Terus, pendapat Anda tentang berkencan di umur sekarang. Atau tidak, pertimbangan pendapat Anda tentang masa muda orang tua Anda dan pendapat Anda tentang orang tua Anda saat ini. Meskipun teori Neo-Neumann adalah zaman pra-internet, interpretasi tentang pengaruh media masih berlaku. Memang, media ini bahkan telah memengaruhi arah wacana publik tentang isu-isu penting secara sosial. Neo-Neumann berfokus pada apa yang terjadi ketika orang memberikan pendapat mereka tentang berbagai isu yang telah didefinisikan media untuk publik. Mendengar pendapat rekan-rekannya tentang memukul, Karl merasa bahwa dia sendirian dalam berpikir bahwa memukul itu salah. Lanjut, pengadilan opini publik. Neo-Neumann dan Petersen berpendapat bahwa opini publik merupakan proses yang dinamis dan dibatasi oleh waktu dan tempat. Untuk itu mereka mencatat bahwa spiral keheningan hanya memegang kekuasaan atas masyarakat untuk jangka waktu terbatas. Faktanya, meskipun dia mengidentifikasi lebih dari 50 definisi, istilah sejak awal teori, tidak ada yang menemukan atau tidak ada yang memuaskan, meski bahwa individu menerima informasi tentang opini publik dari dua sumber, pengamatan pribadi dan media. Neo-Neumann menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam kemampuan kuasi-statistik untuk menilai opini publik, orang tidak hanya menggunakan pengamatan pribadi mereka terhadap opini publik, tetapi juga bergantungan pada media. Neo-Neumann percaya bahwa manusia memiliki keengganan untuk membahas topik yang tidak mendapat dukungan mayoritas. Selanjutnya, pengaruh media. Teori spiral keheningan bertumpu pada opini publik. Tanpa dukungan dari orang lain untuk pandangan yang berbeda, orang akan tetap konsonan dengan pandangan yang ditawarkan di media. Namun seperti yang dikatakan Gergo Gebner, televisi adalah yang paling berpengaruh dari semua bentuk media, meskipun internet terus menjadi sangat penting. Nah, dalam menjelaskan mengapa media memiliki pengaruh seperti itu, Neo-Neumann percaya bahwa publik tidak ditawari interpretasi yang luas dan berimbang tentang peristiwa berita, karena media ada di mana-mana.
Mereka diandalkan ketika orang mencari informasi. Dia memiliki sumbernya segera, dan ketika media berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari mayoritas publik, mereka akan ada di mana-mana. Misalnya nih, kebanyakan orang dapat membuktikan keagamaan yang ditemukan di Amerika Serikat, namun sebagian besar di media tidak melaporkan keagamaan di dalam pikiran. Mungkin Anda telah membaca tentang banyak orang yang telah dipaksa keluar dari kesejahteraan, tetapi Anda mungkin belum melihat banyak cerita yang menggambarkan keadaan mengerikan banyak keluarga sebagai akibat dari penurunan dana ini. Nah, selanjutnya teori kereta. Menurut kan teori kereta? Tes kereta ini. Nah, selanjutnya tes kereta. Menurut teori spiral keheningan, orang-orang di dua sisi yang berbeda dari suatu masalah akan berbeda dalam kesediaan mereka untuk mengekspresikan pandangan di depan umum. Untuk mempelajari hal ini, peneliti memberikan responden sketsa yang menunjukkan dua orang dalam percakapan. Tes mengungkapkan sejumlah faktor yang membantu menentukan apakah seseorang akan menyuarakan pendapat. Nah, yang pertama itu seperti pendukung opini dominan lebih bersedia menyuarakan opininya dibandingkan dengan opini minoritas. Nah, yang kedua, karena takut terisolasi, cenderung menahan diri untuk tidak menyatakan posisi mereka di depan umum jika mereka merasa bahwa persepsi ini akan mengundang tawa, ejekan, atau ancaman isolasi serupa. Dan yang ketiga, ada berbagai cara untuk berbicara. Misalnya menggantung poster, terus memajang stiker, terus memajang stiker di bumper, terus yang terakhir membagikan pamflet. Nah, yang keempat itu orang-orang lebih mungkin untuk menyuarakan pendapat jika itu sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, serta sesuai dengan tren saat ini dan semangat zaman. Dan yang kelima, orang akan menyuarakan pendapat jika sejalan dengan pandangan masyarakat. Yang keenam, orang cenderung berbagi pendapat dengan mereka yang lebih setuju daripada dengan mereka yang tidak setuju. Terus yang ketujuh, orang mendapat kekuatan keyakinan mereka dari berbagai sumber, termasuk keluarga, terus teman, terus kenalan. Dan yang terakhir, orang mungkin terlibat dalam ayunan atau ikut-ikutan dalam opini populer pada saat-saat obrolan terakhir atau terakhir percakapan kalian. Tes kereta api telah terbukti menjadi pendekatan yang menarik untuk mempelajari opini publik. Metode ini mensimulasikan perilaku publik ketika dua aliran pemikiran ada pada suatu subjek. Bagi mereka yang mau berbicara atau peluang untuk mempengaruhi orang lain, dan ada kalanya opini minoritas berbicara dengan lantang. Kami sekarang memeriksa grup ini. Selanjutnya, inti kertas. Inti kertas ini mewakili sekelompok individu yang tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk ketegasan mereka. Tidak lama kemudian, inti kertas yang diam ini menemukan bahwa orang lain telah mengadopsi pandangan mereka. Noelle Neumann menunjukkan bahwa hardcore terdiri dari orang-orang seperti Don Quixote, seorang tokoh sastra yang karena pakaian dan persenjataannya itu yang ketinggalan zaman. Jadi itu dirinya diejek, dikalahkan, dan diasingkan. Dia menambahkan bahwa inti keras adalah minoritas di ujung spiral keheningan yang menentang ancaman sosial. Lanjut ke integrasi kritik dan penutup. Teori spiral keheningan
adalah salah satu dari sedikit teori dalam komunikasi yang berfokus pada opini publik. Memang teori telah didefinisikan sebagai landasan penting untuk memeriksa kondisi manusia. Dan lanjut ke konsistensi logis. Teori Noelle Neumann tidak menghindari kritik yang substansial, dan juga sebagian besar kritik itu berkaitan dengan kurangnya konsistensi logis dalam beberapa istilah dan konsep. Terus Carl Gunn dan Jack McLeod mencatat dua kekurangan tambahan yang berkaitan dengan konsistensi logis dari teori tersebut. Sering dengan kekhawatiran itu, fakta bahwa perkembangan Spiral of Silence bergabung pada media tahun 1985 di Jerman. Di Jerman Barat menyusahkan Ginn dan McLeod. Neumann telah menanggapi beberapa kritiknya, terutama dalam membela penekanan pada media. Nah, yang terakhir ini heurisme. Teori ini telah menarik para penulis dan cendekiawannya yang telah membahas manfaatnya dalam berbagai cara. Terus dialog ilmiah semacam ini meningkatkan daya tarik teori heuristik. Rangkaian topik dan aktivitas seperti itu menunjukkan bahwa teori dan konsep-konsep yang berlaku layak untuk dipelajari. Teori ini telah mendapat banyak kritik dan dengan penekanan utama pada diskusi politik. Para peneliti akan terus menilai vitalitas teori tersebut. Selanjutnya membahas media ekologi teori. Teknologi sering digambarkan sebagai pengaruh yang paling penting pada masyarakat. Hanya sedikit yang bisa menentang klaim ini. Ketika Anda kembali ke rumah, Anda mungkin menyalakan televisi atau radio untuk mendengarkan acara hari itu. Seperti banyak orang yang saat ini, Tiara Abrams mendapati dirinya berada di tengah-tengah apa yang bisa disebut kencan teknologi. Salah satu ahli teori yang dapat memahami dan menafsirkan keadaan relasional Tiara adalah Marshall McLuhan. Dalam bukunya Pengertian Media, McLuhan menulis tentang pengaruh teknologi seperti jam, televisi, radio, film, telepon, dan bahkan jalan raya dan permainan. Selanjutnya kita akan membahas asumsi teori ekologi media. Kami telah mencatat bahwa pengaruh teknologi media pada masyarakat adalah ide utama di balik teori ekologi media. Mari kita periksa gagasan ini sedikit lebih jauh dalam 3 asumsi yang membingkai teori. Yang pertama yaitu media menanamkan setiap tindakan dan tindakan dalam masyarakat. Yang kedua, media memperbaiki persepsi kita dan mengatur pengalaman kita. Yang ketiga, media mengikat dunia bersama-sama. Kita tidak dapat menghindari media, terutama jika kita menganut interpretasi luas McLuhan tentang apa yang dimaksud dengan media. Media ini mengubah masyarakat kita baik melalui permainan yang kita mainkan, radio yang kita dengarkan, atau televisi yang kita tonton. Ahli teori ekologi media percaya bahwa media memperbaiki persepsi dan mengatur hidup kita. Dalam percakapan pribadi kita mungkin memulai berbicara tentang kurangnya moral dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas membuat sejarah media dan membuat masuk akal. Mereka menghadirkan 4 era atau zaman dalam sejarah media yang masing-masing sesuai dengan mode komunikasi yang dominan saat itu. McLuhan berpendapat bahwa media bertindak sebagai perpanjangan dari indera manusia di setiap era, dan komunikasi adalah penyebab utama perubahan sosial. Mereka menghadirkan 4 era, yaitu era suku, era literasi, era cetak, dan era elektronik. Kita akan membahas era suku lebih dulu. Menurut McLuhan, selama zaman kesukuan, pendengaran, penciuman, dan rasa adalah indera yang dominan. Selama waktu ini, McLuhan berpendapat budaya berpusat pada telinga, di mana orang mendengar tanpa kemampuan nyata untuk menyensor pesan. Era ini ditandai dengan tradisi mendongeng lisan, di mana orang mengungkapkan tradisi ritual dan nilai-nilai mereka melalui kata-kata yang diucapkan. Yang kedua yaitu era literasi. McLuhan dan Forey
menyatakan bahwa alfabet menyebabkan orang melihat lingkungan mereka secara visual dan spasial. Sedangkan era kesukuan dicirikan oleh orang-orang yang berbicara. Era literasi adalah saat ketika komunikasi tertulis berkembang. Orang-orang pesan menjadi berpusat pada pemikiran linear dan rasional. Orang-orang dapat memperoleh informasi mereka tanpa bantuan dari komunitas mereka. Inilah awal mula orang berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. Yang ketiga yaitu era cetak. Penampuan mesin cetak digembar-gemborkan era cetak dalam peradaban dan awal-awal revolusi industri. Selain itu, orang tidak harus bergantung pada ingatan mereka untuk mendapatkan informasi seperti yang harus mereka lakukan di masa lalu. Yang dicatat McLuhan di sini adalah produksi massal menghasilkan warga negara yang mirip satu sama lain. Konten yang sama disampaikan berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang keempat yaitu era elektronik. Hanya sedikit yang bisa membantah fakta bahwa zaman yang kita jalani sekarang adalah era elektronik. Menariknya, McLuhan dan rekannya mencatat bahwa zaman ini yang ditandai dengan telegraf, telepon, mesin tik, radio, dan televisi telah membawanya kita kembali ke tribalisasi dan seni komunikasi lisan. Era ini telah mengembalikan kita ke primitif ketergantungan pada berbicara satu sama lain. Selanjutnya kita akan membahas medium adalah pesannya. Media memiliki kemampuan untuk mengubah cara kita berpikir tentang orang lain, diri kita sendiri, dan dunia di sekitar kita. Sebaliknya, seperti yang ditunjukkan oleh Paul Levinson, McLuhan berpendapat bahwa konten lebih menarik perhatian kita daripada media. McLuhan berpikir bahwa meskipun sebuah pesan mempengaruhi keadaan sadar kita, itu adalah media yang sebagian besar mempengaruhi keadaan bawah sadar kita. Jadi misalnya kita sering secara tidak sadar merangkul televisi sebagai media saat menerima pesan yang disiarkan ke seluruh dunia. Selanjutnya kita akan membahas mengukur suhu, media panas dan dingin. Untuk memahami perubahan struktural besar dalam pandangan manusia tahun 1960-an, McLuhan mulai mengklasifikasikan media. Ia menjelaskan bahwa media dapat diklasifikasikan sebagai panas atau dingin. Bahasa yang ia pinjam dari bahasa gaul jazz. Oleh karena itu, media panas memiliki partisipasi penonton yang rendah. Contoh media panas adalah film. Karena membutuhkan sangat sedikit dari kita perlu menentukan arti kata-kata dan gambar-gambarnya, dan bahkan memberikan kata-kata atau ide-ide yang hilang yang tidak disediakan dalam kartun. Selanjutnya kita akan membahas lingkaran selesai tetrad. Kami melanjutkan diskusi kami tentang teori ekologi media dengan memeriksa perluasan pemikiran McLuhan terbaru tentang media. Perluasan teorinya termasuk diskusi menyeluruh tentang hukum media. Meskipun karya McLuhan sebelumnya yang diidentifikasi tidak sepenuhnya memperhitungkan munculnya komputer, karya Anumertanya dengan putranya mempertimbangkan dengan internet. McLuhan menertawakan tetrad sebagai konsep pengorganisasian yang kemungkinan para sarjana untuk memahami efek media masa lalu, sekarang, dan saat ini. Kami memberikan perhatian khusus pada peran internet dalam diskusi kami, yaitu peningkatan. Telepon meningkatkan kata yang diucapkan dan ditemukan dalam percakapan tatap muka. Internet telah meningkatkan masyarakat dengan cara yang berbeda. Kedua, keberadaan internet telah meningkatkan aksesibilitas informasi. Ketiga, internet dapat meningkatkan pembagian kelas. Selanjutnya, keusangan. McLuhan mencatat bahwa hukum kedua media adalah bahwa media adalah akhirnya membuat sesuatu menjadi usang atau ketinggalan zaman. Televisi membuat radio menjadi usang. Meskipun banyak dari kita terus beralih ke radio setiap hari saat kita mengemudi VCR dan pemutar DVD. VCR dan pemutar DVD mungkin juga mencoba membuat film menjadi usang. Tetapi kita tahu bahwa upaya mereka hanya sedikit berhasil. Selanjutnya yaitu pengambilan. Hukum ketiga adalah pengambilan.
Artinya, media memulihkan atau memulihkan sesuatu yang pernah hilang. Radio mengambil kembali pembawa berita kota, suara terkemuka dari peristiwa-peristiwa yang layak diberitakan lebih dari 200 tahun yang lalu di Amerika Serikat. Dan internet memulihkan komunitas yang pernah hilang dari media lain. Selanjutnya kita akan membahas kemunduran. Ketika terlalu banyak kendala yang ada pada media, itu akan terlalu panas dan menjadi tidak efektif. Kebutuhan untuk melihat apa yang didengar menyebabkan terciptanya program-program ini di televisi. Melihat jumlah orang setiap hari, kita dapat dengan yakin menyatakan bahwa internet dapat mengisolasi orang seperti halnya televisi. Selanjutnya kita akan membahas membawa spanduk McLuhan, tukang pos, dan Meyerowitz. Dua cendekiawan kontemporer yang berpengaruh telah bekerja untuk mengintegrasikan pemikiran McLuhan ke dalam keilmuan mereka sendiri. Televisi khususnya sudah matang dalam membiarkan kaum muda terpapar segala macam informasi yang awalnya ditujukan oleh orang dewasa. Tukang pos seperti McLuhan bertanya, apakah kita ingin hidup dalam budaya dengan ketergantungan yang tak tergoyahkan pada teknologi? Selanjutnya kita akan membahas integrasi, kritik, dan penutup. Anda mungkin sudah mengetahui bahwa Marshall McLuhan telah menimbulkan reaksi yang cukup besar baik di kalangan akademis maupun publik. Kritik yang berkaitan dengan testabilitas teori diwakili dalam komentar yang telah ditawarkan oleh sarjana media selama bertahun-tahun. Bagi sebagian orang, idenya tidak masuk akal. Beberapa penulis percaya bahwa McLuhan gagal mendefinisikan kata-katanya dengan hati-hati dan terlalu berlebihan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Stanley Barron dan Dennis Davis menyimpulkan bahwa media telah menjadi sarana utama di mana banyak kita mengalami atau belajar tentang banyak aspek dunia di sekitar kita. Yang lain lagi mencari ahli mengomentari peristiwa dan topik saat mereka terungkap. Apakah itu berkaitan dengan pengadilan selebriti, bencana alam, penderitaan pengungsi, perang, serangan teroris, atau penembakan di sekolah. Studi budaya jelas berakar pada politik, tetapi terlalu sering. Politik merasuki tubuh kerja, di mana kita seharusnya mencari tahu apa yang sedang terjadi dalam semua kompleksitasnya, tidak seperti beberapa tradisi teoritis lain dalam buku ini. Cultural Studies tidak mengacu pada satu doktrin tentang perilaku manusia. Cultural Studies juga menyangkut sikap, pendekatan, dan kritik terhadap suatu budaya. Neil Newman percaya bahwa publik tidak ditawari interpretasi yang luas dan berimbang tentang peristiwa berita. Pertimbangan juga bahwa seperti yang telah dibahas, informasi sering disaring melalui reporter berita dan agensi mereka. Menurut teori spiral keheningan, orang-orang di dua sisi yang berbeda dari suatu masalah akan berbeda dalam kesediaan mereka untuk mengekspresikan pandangan di depan umum. Ada berbagai cara untuk berbicara, misalnya menggantung poster, memanjang stiker, dan membagikan pamflet. Orang cenderung berbagi pendapat dengan mereka yang lebih setuju daripada dengan mereka yang tidak setuju. Neil Newman menunjukkan bahwa hardcore terdiri dari orang-orang seperti Don Cheadle, seorang tokoh sastra yang karena pakaiannya dan persenjataannya yang ketinggalan zaman, mendapati dirinya diejek, dikalahkan, dan diasingkan. Selanjutnya Saran yang bisa kami berikan adalah perlu diadakannya metode penelitian lebih lanjut akan upaya peningkatan diskusi terhadap the media, yang materinya mencakup cultural study, cultivation analysis, uses and gratification theory, spiral of silence theory, dan terakhir yaitu media ecology theory. Pada studi kasus ini kita akan mengambil dari teori uses and gratification, dan kita akan mengambil dari sosial media TikTok. Fenomena penggunaan jejaring sosial TikTok mulai muncul pada tahun 2012. TikTok banyak diminati oleh kalangan remaja karena bersifat menghibur dan juga membantu meningkatkan kreativitas dalam mengedit dan membuat konten video yang menarik perhatian publik.
Namun, seringkali aplikasi ini membuat remaja lupa waktu dan tempat penggunaannya. Berlomba untuk viral, bahkan demi mendapatkan banyak tanggapan dan suka, mereka siap untuk apapun. Aplikasi TikTok menarik perhatian tidak hanya remaja ataupun anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Melalui penggunaan media sosial audiovisual, TikTok diminati oleh semua kalangan usia. Usia mempengaruhi durasi penggunaan aplikasi TikTok. Semakin muda usia, maka semakin terbatasnya durasi penggunaan aplikasi TikTok. Begitu juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan masih adanya pengawasan orang tua dan tugas sekolah yang membatasi penggunaan aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok memberikan kepuasan sosial dan hiburan kepada penggunanya melalui fitur-fitur yang mudah digunakan. Aplikasi ini membentuk harga diri pengguna dengan cara yang benar, seperti memberikan kreativitas dan pemahaman kepada penggunanya dalam mengedit konten, belajar tentang tari dan memasak, dan lain halnya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang termotivasi untuk menggunakan aplikasi TikTok sebagai media, bahwa mereka menyadari aplikasi TikTok dapat memenuhi kebutuhannya. Pengguna secara sadar memahami dan sangat menyadari dampak pengguna aplikasi TikTok. Salah satu dampak yang mereka rasakan pada tingkat kepercayaan setiap pengguna. Anak-anak dan remaja yang dapat mengakses aplikasi TikTok dapat mempercepat tumbuhnya mereka karena mereka dapat dengan mudah meniru dengan konten yang dibuat oleh pengguna yang lebih dewasa. Ini tentu saja mengubah kepribadian dan pandangan mereka tentang berbagai hal. Konsep diri tentunya sangat erat kaitannya dengan pengguna aplikasi TikTok. Di usia muda seperti mereka, pengguna aplikasi TikTok setuju bahwa menggunakan aplikasi TikTok untuk memenuhi kebutuhan mereka akan pujian dan pengakuan sosial, dan untuk membangun identitas dan memenuhi pengajaran ketenaran, dan untuk memelihara dan membangun hubungan. Salah satu temuan baru yang penting dari penelitian ini adalah bahwa pengguna individu aplikasi TikTok membuat video untuk mendapatkan reaksi, pujian, dan pengakuan dari orang lain. Selanjutnya, kaitan pokok bahasan, khusus dan kasus yang diangkat. Uses and gratification theory. Teori ini menyatakan bahwa orang secara aktif mencari media dan konten tertentu untuk menghasilkan kepuasan atau hasil tertentu. Para ahli teori uses and gratification memandang orang sebagai aktif karena mereka mampu mengkaji dan mengevaluasi berbagai jenis media untuk mencapai tujuan komunikasi. Uses and gratification theory sekarang ini banyak sekali digunakan pada media massa. Teori penggunaan dan gratifikasi adalah teori yang menamparkan bahwa individu menggunakan sebuah media massa dengan tujuan tertentu. Media berusaha untuk memenuhi motif individu dalam menggunakan media massa. Kebutuhan individu akan terpenuhi apabila motif dari individu telah terpenuhi. Pada teori uses and gratification, penggunaan media dianggap secara aktif memilih media yang dapat memenuhi kebutuhannya dan meninggalkan media yang dianggap kurang berguna. Dalam memilih media massa, pengaruh utama adalah pada dasar kebutuhannya, penggunaan tidak akan tertarik pada media massa lain jika memang dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan individu tersebut. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa anak-anak dan remaja dan orang dewasa pun sekarang banyak menggunakan aplikasi TikTok. Jejaring sosial TikTok mulai beranjak populer sejak pandemi COVID-19. Aplikasi ini membentuk harga diri pengguna dengan cara yang benar, seperti memberikan kreativitas dan pemahaman kepada penggunanya dalam mengedit, membuat konten. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang termotivasi untuk menggunakan aplikasi TikTok sebagai media, bahwa mereka menyadari aplikasi TikTok dapat memenuhi kebutuhannya, seperti hiburan, mengedit, membuat konten, dan banyak diminati orang-orang, dan juga menjadi viral.